Setelah penantian panjang, akhirnya Redmi Note 11 series rilis resmi juga nih di negara kita. Tapi buat yang sudah beli dan sekarang masih pakai Redmi Note 10 series, khususnya yang seri Pro, perlu nggak sih upgrade ke Redmi Note 11 Pro? Padahal spek dan fitur yang ada di Redmi Note 10 Pro untuk di tahun ini pun jelas masih oke banget. Apalagi dengan sudah nongolnya seri penerusnya, otomatis harganya bakal turun dan jadi makin worth nih untuk dibeli. Sekalian nanti kita compare sedikit mengenai spek dan harganya. Jadi biar tahu nih apa saja sih bedanya. Jika Redmi Note 11 Pro sudah pakai desain yang mengotak, Redmi Note 10 Pro ini masih pakai desain yang melengkung di bagian belakang bodinya. Jelas untuk feel di genggaman tangan, justru desain seperti ini sih yang nyaman untuk digenggam walau tanpa harus menggunakan soft case. Berbahan glass di kedua sisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5 dengan build quality yang terasa solid dan kokoh. Finishing doff di bodi belakangnya ini juga bikin gak mudah ninggalin bekas sidik jari. Di bagian depan tampilan layarnya juga udah cakep nih, walau dagunya masih agak sedikit tebal, tapi masih nggak tebal banget. Layar 6,7 inch Super AMOLED-nya ini beresolusi Full HD Plus yang mendukung refresh rate 120Hz. Ditambah lagi udah support HDR10 dan kecerahannya mencapai 1200 nits. Kualitas layarnya jelas sudah bagus banget nih, dengan fitur-fitur yang setara HP kelas flagship. Jadi selain kualitas warna yang tajam, layarnya juga udah smooth banget kalau fitur 120Hz-nya diaktifkan. Berikut adalah komparasi fitur layar yang ada pada Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro yang ternyata tidak ada perubahan yang terlalu signifikan ya guys. Lanjut ke bagian dapur pacunya. Jika Redmi Note 11 Pro 5G ternyata pakai chipset Snapdragon 695, maka Redmi Note 10 Pro ini justru pakai chipset Snapdragon 732 yang sayangnya hanya mendukung jaringan 4G saja ya guys. Walau begitu, keunggulan chipset ini adalah mampu merekam video dengan resolusi 4K. Dan terasa aneh aja sih kalau seri penerusnya ini malah cuma mentok merekam video di 1080p 30fps saja. Untuk fitur RAM dan ROM-nya juga masih identik, bertipe LPDDR4X dan UFS 2.2. Perbedaan yang terlihat pada bagian software bawaannya, di mana Redmi Note 11 Pro sudah pakai MIUI versi 13, Redmi Note 10 Pro update terbarunya masih pakai MIUI versi 12. Namun keduanya sama-sama tetap berbasis OS Android 11. Dan untuk skor benchmarknya, saat dites pakai Antutu versi 9, Redmi Note 10 Pro masih bisa nih mencapai skor 350 ribuan. Pengetesan menggunakan Geekbench 5-nya pun masih mendapatkan skor yang terbilang lumayan. Jadi kalau mau dipakai untuk kinerja yang berat seperti buat mainin game SD, masih bisa banget. Asalkan pakai settingan terenaknya dan jangan dipaksain pakai settingan rata kanan. Kayak game PUBG Mobile nih, masih bisa dapetin settingan Smooth Ultra dengan gameplay yang terasa smooth dan minim terjadi frame drop. Sensor gyro dan touchscreen-nya juga termasuk responsif, dan selama saya tes nggak ada tuh kendala ghost touch sama sekali. Untuk suhu panasnya juga cuma terasa hangat dan tidak terlalu panas. Dan pengurangan baterainya masih tergolong awet dan tidak begitu boros. Bahkan buat mainin game seberat Genshin Impact pun HP ini masih bisa tuh mainin dengan cukup lancar kalau pakai settingan rata kiri 60fps. Dan kalau mau enak ya pakai settingan defaultnya aja ya guys, agar ketika dimainkan dalam waktu yang lama suhunya tidak jadi overheat dan makin panas. Karena kalau pakai mode 60fps, walau pakai settingan rata kiri tetap aja nih bakal bikin HP-nya jadi cepat panas. Dan efeknya pengurangan baterainya jadi terasa lebih boros. Paling enak sih kalau cuma buat mainin game MOBA. Walau pakai settingan rata kanan dan mode 60fps sekalipun tetap masih playable. Dimainin dalam waktu yang lama pun tidak akan cepat panas dan pengurangan baterainya pun masih tergolong wajar. Berikut adalah komparasi spek dari Redmi Note 10 Pro dan Redmi Note 11 Pro. Kalau sebelumnya udah pakai Snapdragon 732, sayang banget sih Redmi Note generasi terbarunya malah nggak naik ke seri di atasnya lagi ya guys. Walau sama-sama pakai kamera utama 108MP, Redmi Note 10 Pro punya 3 pendukung lensa tambahan. Sedangkan untuk kamera depannya sama-sama pakai kamera selfie sebesar 16MP. Dan bisa dikatakan hasil jepretan dari Redmi Note 10 Pro untuk di tahun 2022 ini jelas masih oke. Baik di kondisi cukup cahaya hingga minim cahaya, fitur mode malamnya akan terasa lebih optimal jika pakai Geekcam. Walaupun hasil pada kamera bawaannya pun sudah termasuk bagus. Berikut adalah beberapa contoh hasil jepretan dan rekaman videonya.
Untuk fitur lainnya seperti infrared blaster, NFC, stereo speaker, sensor sidik jari di samping juga masih terasa identik. Perbedaannya justru ada pada fitur dual SIM-nya, di mana Redmi Note 10 Pro ini masih punya dedicated slot microSD, sedangkan Redmi Note 11 Pro malah pakai tipe hybrid. Jadi harus ngerelain slot SIM 2-nya kalau mau pakai slot microSD ya guys. Untuk kapasitas baterainya masih tergolong identik. Namun fitur 67W di Redmi Note 11 Pro memang jadi bakal berguna banget dan beneran terasa upgrade dibanding 33W yang ada pada Redmi Note 10 Pro ini. Dan setelah saya tes endurance baterainya pakai aplikasi PCMark, baterai life-nya masih bisa kok mencapai 15 jam 17 menit. Namun pakai settingan layar di 60Hz saja, dan akan berbeda cerita kalau pakai settingan mode 120Hz. Untuk lebih detailnya nanti akan kita compare lagi begitu kita sudah pegang seri Redmi Note 11 Pro ya guys. Namun sekilas jika dilihat dari perbandingan spesifikasi hingga fitur, kesimpulannya apakah perlu upgrade ke Redmi Note 11 Pro jika kalian sudah pakai Redmi Note 10 Pro? Menurut saya jelas kurang worth it, kecuali kalian memang cari HP 5G kelas mid-range yang punya kecepatan charging mencapai 67W. Dan memang nggak masalah sama fitur dual SIM yang bertipe hybrid. Terus kalau dilihat dari harganya yang bakal sama-sama di kisaran 3 jutaan, jelas kembali lagi ke selera masing-masing ya guys. Mau seri baru yang desainnya kekinian tapi nggak bisa ngerekam 4K, Redmi Note 11 Pro lah pilihannya. Tapi kalau dengan koneksi 4G aja kalian udah cukup dan pengen punya fitur dedicated slot microSD, jelas Redmi Note 10 Pro udah lebih dari cukup. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.